Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mizwan Danial, Prodi Administrasi Niaga. Saya dari kampus STA Mataram akan menyampaikan tentang materi hukum pidana. Pasti teman-teman sering mendengar, apa sih itu hukum pidana? Baik, di sini saya akan menyampaikan, memberitahukan kepada sekalian, apa sih hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum material yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan pelanggaran, apa sih itu pelanggaran? Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda atau kurungan. Kejahatan, apa sih itu kejahatan? Kejahatan adalah mengenai soal-soal yang besar seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Baik, kita berlanjut ke pendapat para ahli tentang hukum pidana. Ada beberapa pendapat ahli dari tentang pengertian hukum pidana. Kita berlanjut ke pengertian pendapat ahli Simon yang berkaitan tentang apa sih pengertian hukum pidana menurut Simon, yaitu keseluruhan aturan yang menentukan: 1. Perbuatan apa yang dilarang, 2. Siapa yang dapat dipidana, 3. Dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Itu pendapat ahli Simon. Menurut pendapat Mueljadno tentang hukum pidana, yaitu bagian dari hukum yang menentukan 1. Perbuatan yang dilarang, 2. Ancaman pidana, 3. Kapan pidana dijatuhkan, dan 4. Bagaimana pelaksanaan pidana dilakukan. Ada beberapa tujuan dari hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera, mewujudkan keadilan, membina pelaku. Hukum pidana itu mengambil hukum dari sumber hukum, yaitu dari KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama itu berasal dari Wetboek van Starveit, berlaku sejak masa kolonial Belanda, bersifat kolonial, menekankan pembalasan. Sedangkan menurut KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku penuh tahun 2026 saat ini, menyelesaikan nilai Pancasila dan HAM, menekankan restoratif justice. Itu KUHP baru. Di antara sumber-sumber hukum yaitu KUHP lama dan KUHP baru, ada perbedaan filosofi, yaitu KUHP lama bersifat kolonial, menekankan pembalasan, penjara sebagai pidana utama, tidak mengakui living law. Karena KUHP lama ini diambil karena ada zaman kolonial, yaitu zaman penjajahan Belanda. Sedangkan KUHP baru, yakni sistem yang baru-baru hadir, yang dari 2023, yaitu bersifat nasional, menekankan restoratif, banyak alternatif pidana, mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Baik, kita lanjut menuju asas-asas hukum pidana. Asas hukum pidana, yakni asas legalitas, asas perdugaan tak bersalah, asas nasional pasif atau perlindungan, asas universal, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas nasional aktif, asas teritorial, asas individualisasi pidana. Dari semua asas tersebut memiliki sistematika KUHP lama, di mana KUHP lama itu yaitu memiliki sistematika, yaitu terdiri dari 3 buku. Buku pertama, yakni aturan umum,
berasal mulai dari pasal 1 sampai 103. Memuat asas dan aturan dasar hukum pidana. Jadi buku pertama itu tentang aturan umum yang ada pada pasal 1 sampai pasal 103 yang membahas tentang memuat asas dan aturan dasar-dasar hukum pidana. Buku kedua yakni membahas tentang kejahatan mulai dari pasal 104 sampai 488. Ya, ini tentang memuat aturan mengenai tindak pidana berat. Sedangkan buku ketiga yaitu pelanggaran mulai dari pasal 489 sampai pasal 569 yang memuat aturan mengenai tindak pidana ringan. Sedangkan sistematika KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari 2 buku, yaitu buku pertama tentang ketentuan umum, memuat asas, aturan dasar, dan penerapan hukum pidana. Buku kedua, tindak pidana, menggabungkan seluruh peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran, yaitu menghapus istilah pelanggaran serta memperluasnya ke dalam tindak pidana khusus. Jadi, sistematika KUHP lama dan KUHP baru, yaitu KUHP lama itu warisan dari zaman kolonial, sedangkan sistematika KUHP baru ini warisan dari di dalam negeri tersebut yang mulai dari tahun 2023. Baik, kita lanjut ke kategori perbuatan pidana. Apa sih kategorisasi perbuatan pidana? Yaitu adanya dolus dan culpa. Apa sih dolus? Nah, dolus itu adalah sengaja atau perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan culpa atau alpa, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan atau tidak kehati-hatian. Baik, kita lanjut ke jenis pidana. Jenis pidana di KUHP lama, pidana pokoknya yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda. Sedangkan pidana tambahan yang 1, pencabutan hak tertentu, 2, perampasan barang, 3, pengumuman putusan hakim. Berlanjut ke KUHP baru, pidana pokoknya itu adalah penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial. KUHP baru memperkenalkan tentang kerja sosial atau pidana pengawasan, rehabilitasi, restoratif justice. Ada beberapa tahapan-tahapan peradilan dalam hukum pidana. Yang pertama, penyelidikan, 2, penyidikan, 3, penuntutan, 4, persidangan, 5, putusan hakim. Baik, dari materi yang saya sudah paparkan tadi, cukup sekian dan terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.